Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa yang ulun cintai karena Allah, alhamdulillah di subuh hari ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa mengerjakan kewajiban kita semua kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk melakukan salat subuh dan kemudian melanjutkan puasa kita pada bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, itu yang pertama. Dan kemudian semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan balasan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini tinggal beberapa hari saja lagi daripada bulan Ramadan. Perasaan baru kemarin kita memulai Ramadan, baru beberapa hari yang lalu kok tiba-tiba sudah mau habis saja. Jadi cepat sekali berasanya. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran, ada pengingat bagi kita semua bahwa seperti itu jugalah umur kita di dunia ini. Berasa baru kemarin, ulun yakin bapak-bapak yang ada di sini, kejadian-kejadian pada saat pian masih muda kemarin mungkin berasa baru kemarin. Perasaan itu baru kemarin, tapi kapan kita tahu itu sudah lama? Kadang-kadang kalau melihat angkanya, sudah tahun 2026. Mungkin dulu saat muda kita bangga sekali menyebutkan tahun kelahiran kita. Saat kita masih remaja, lahir tahun berapa, umur berapa, kita bangga sekali. Dan kemudian tiba-tiba kita hari ini sampai pada usia yang mungkin sebagian dari kita malu kalau ditanya berapa usianya. Ya, kalau bisa dikira lebih muda, mungkin berusaha dikira lebih muda. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pengingat bagi kita bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Ya. Umur rata-rata umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit, kata Nabi SAW, tidak banyak. Kalau ada yang lebih daripada itu, maka itu tidak banyak. Kebanyakannya umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya antara 60 sampai 70. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini umur kita pada saat hidup di dunia. Kalau dibandingkan dengan umur kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini, subhanallah. Bayangkan di padang mahsyar saja, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, satu hari di padang mahsyar itu lamanya seperti 50.000 tahun di dunia, ya Allah. Hari ini kita kalau ada ketemu orang umurnya 100 tahun saja, subhanallah, ini kita bilang orang paling tua di dunia. Ya, padahal baru 100 tahun. Tidak ada apa-apanya dibandingkan 50.000 tahun. Maka dari sini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ketika kita tahu umur kita di dunia ini sedikit, jauh sangat sedikit kalau dibandingkan umur kehidupan kita kedua nanti di akhirat, maka hendaklah yang sedikit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sudah sedikit kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Jangan sudah sedikit umur kita kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang justru membuat kita berat perjalanan hidup kita di akhirat. Maka berkenaan dengan hal ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun orang yang hidup, suatu saat pasti ada akhir atau kesudahan daripada kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadzakkar, kata Allah. Bukankah kami sudah panjangkan umur kalian
yang cukup bagi seseorang untuk mengingat. Itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu insyaallah kita semua punya media sosial, punya WhatsApp. Mungkin setiap hari, hampir setiap hari di WhatsApp kita itu, di grup kita itu ada pengumuman kematian. Fulan umur sekian meninggal. Mungkin hampir setiap hari kita dapat pengumuman semacam itu. Dan satu hari nanti nama kita yang akan muncul di situ. Itu suatu keniscayaan jemaah dirahmati Allah. Kita tidak punya pilihan mati atau tidak mati, tidak ada pilihannya. Semua akan mati. Tapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana cara kita menemui kematian tersebut. Itu yang bisa kita pilih. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Fatir ayat yang ke-37 tadi, Allah setelah menyebutkan, bukankah sudah cukup kami panjangkan bagi kalian usia yang membuat kalian bisa berfikir? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Imam Bukhari rahimahullahu taala menafsirkan perkataan ayat nadhir, telah datang peringatan di sini. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Kata Imam Bukhari, yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah uban. Jadi kalau orang yang sudah beruban, maka itu sudah datang kepadanya peringatan. Walaupun betapa banyak kita lihat hari ini orang-orang yang tidak sempat beruban tapi dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terkhusus di sini diperingatkan, ya. Maka itu satu peringatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sampai pada usia tua siapapun dia, maka pasti akan merasakan kelemahan. Baik dari kelemahan penglihatannya kah, pendengarannya kah, kekuatan fisiknya kah. Dan ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelemahan yang kita semua rasakan pada usia tua kita ini adalah merupakan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kasih sayang Allah. Kenapa? Agar kita semua sadar bahwa kita nanti akan menuju kepada kematian. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Misalkan kita sampai umur 90, 100 tahun, fisiknya masih prima terus. Apa yang terjadi pada manusia? Betapa banyak orang-orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia dan lupa dengan kematian. Maka kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan, ya, pada masa tua kita Allah pelan-pelan kurangi, Pak, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan panjangnya umur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kurangi pada fisiknya. Hari ini jemaah dirahmati Allah, ada dua kondisi kadang-kadang. Ada manusia yang mati muda. Kadang-kadang sebagian orang melihat kesian, masih muda sudah meninggal. Tapi ada juga sisi positifnya apa? Sisi positifnya orang akan mengenang dia pada usia muda dia. Yang orang ingat fisik orang ini, masya Allah masih bagus, masih muda, ya, masih ganteng, masih cantik. Ya. Sementara di sisi lain kekurangannya adalah kesian dia masih muda. Sebaliknya orang yang Allah panjangkan umurnya pasti berkurang apa? Fisiknya. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun pada saat mudanya, pada saat tuanya pasti berubah. Ya. Dan sisi keuntungannya, sisi positifnya adalah biasanya orang mengatakan alhamdulillah sudah cukup, ya, lama hidup di dunia, sempat melihat anaknya jadi orang, sempat melihat cucu-cucunya, bahkan sebagian mungkin sempat melihat cicitnya. Ya. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini karunia Allah Subhanahu wa taala dengan dikurangi fisik, ya, orang yang berada pada usia tua sebagai pengingat bahwa kita semua akan menuju pada titik nol daripada dunia ini, yaitu kematian. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang manusiawi bahwa tidak, ya, ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang suka dengan yang namanya kematian. Kenapa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dua hal. Hal yang pertama adalah apa yang ditinggalkan. Orang yang meninggal biasanya bagaimana nanti anak saya, bagaimana pasangan saya, suami saya, istri saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana usaha saya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang membuat dia tidak senang dengan kematian adalah apa yang menanti dia di depan. Ya. Dia nggak tahu apa yang akan dia temuan nanti. Tentu dia berharap yang baik yang dia temui, ya akan tetapi ya dia tidak bisa memastikan, tidak satu orang pun yang bisa memastikan. Maka karena dua hal ini sudah merupakan satu kewajaran bahwa siapapun dia selama bernama manusia, dia tidak suka dengan yang namanya kematian. Adapun mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua, ibu orang-orang beriman, ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini tidak menyukai kematian. Jadi tidak hanya kita saja. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sudah mewakili perasaan kita semua, ya. Karena tidak ada secara normal, tidak ada seorang pun yang suka mati, ya. Dan Ibunda Aisyah mengatakan ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami enggak suka kematian. Maka apa kata Nabi SAW? Qala laisa dzaka. Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Tapi maksud hadis Nabi SAW bahwa seorang mukmin jika datang kepadanya kematian, maka akan dikabarkan kepada dia berita gembira. Orang beriman sebelum meninggalnya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla tempat kembalinya dia nanti kemana. Maka setelah dia melihat tempat kembali dia, ya, maka tidak ada di dunia ini yang lebih dia sukai melainkan tempat kembalinya dia. Maka dia ingin cepat-cepat sampai ke tempat tersebut. Ini yang disebut dengan suka bertemu Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang tidak beriman, ya, ketika menjelang kematiannya akan ditampakkan juga tempat kembali dia. Maka tidak ada yang lebih dia benci melainkan tempat kembali dia. Maka Allah pun membenci dia. Ini berkenaan dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hal yang kadang dialami menjelang kematian, kadang dialami, kadang tidak dialami adalah firasat menjelang kematian. Hukum asalnya tentu tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan dia akan meninggal. Ini hukum asalnya. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan para nabi sekalipun tidak tahu pasti umur mereka. Contoh misalkan kita ingat bagaimana cerita Nabi Adam alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau seluruh keturunannya, maka ada seluruh keturunannya dalam bentuk cahaya. Maka ada satu cahaya yang terang sekali, yang bersinar menarik perhatian Nabi Adam alaihi salam, dan beliau bertanya, siapa ini? Maka dikatakan kepada Nabi Adam, ini salah satu keturunanmu namanya Daud. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, berikan dari umurku 40 tahun untuk Nabi Daud. Maka ketika datang sampai ajalnya Nabi Adam, ya, dikurangi 40 tahun, datang malaikat maut, kemudian mengabarkan, karena para nabi sebelum meninggalnya dikabarkan kepada mereka terlebih dahulu bahwa malaikat maut akan mencabut nyawanya. Maka Nabi Adam mengatakan, saya kira umur saya masih ada lagi sisanya. Maka dikatakan kepada Nabi Adam, bukankah engkau telah memberikan 40 tahun daripada umurmu kepada keturunanmu yang bernama Daud? Maka Nabi Adam alaihissalam saja lupa dengan umur beliau. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga cerita yang terkenal sekali tentang Nabi Musa alaihissalam yang ketika menjelang kematiannya didatangi oleh malaikat maut, ya. Dan kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, jika ingin dipanjangkan umurnya, maka letakkan tanganmu kepada seekor sapi, maka setiap helai bulu yang tersentuh dengan tangannya Nabi Musa ditambahkan umur beliau 1 tahun. Jadi kalau 100 tambah 100 tahun lagi, 100 bulu. 1000 bulu mungkin tambah 1000 bulu, 1000 tahun lagi.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat, lantas habis itu apa? Habis dipanjangkan umur 100 tahun, 1000 tahun. Habis itu apa? Habis itu mati, kata malaikat. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu ya sudah sekarang saja. Kalau ujung-ujungnya nanti juga mati, maka sudah tidak perlu diperpanjang lagi. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan bahkan para nabi saja tidak tahu pasti. Akan tetapi firasat orang yang akan meninggal, maka itu dialami oleh banyak orang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelang wafat beliau telah diberi tanda-tanda oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah pada bulan Ramadan, seperti bulan kita sekarang. Di tahun 10 Hijriah, bulan Ramadan terakhir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf selama 20 hari. Padahal biasanya Ramadan yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 hari. Tapi di tahun terakhir beliau menemui bulan Ramadan, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Maka di sini ada peringatan jemaah, ada pelajaran. Hendaklah kita memperbanyak amal saleh kita. Kadang-kadang kan ada kekhawatiran ya, bisa jadi di antara kita kadang-kadang timbul perasaan was-was. Takut kalau meninggal mungkin mendengar temankah, keluargakah tiba-tiba mendadak tanpa ada penyakit, yang tadinya segar bugar, sehat, baru malam harinya ngobrol sama kita nggak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba subuh-subuh kita dengar kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kadang-kadang semacam ini ya membuat kita kadang-kadang khawatir, membuat risau. Maka apa yang dilakukan oleh seorang yang beriman dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia memperbanyak amal ibadah dia. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan terakhir yang beliau lakukan, beliau mendobelkan amalannya yang tadinya 10 hari beriktikaf, beliau jadikan 20 hari. Kemudian berikutnya juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun itu juga pada Ramadan terakhir yang ditemui oleh Nabi SAW, malaikat Jibril bertadarus dengan beliau sebanyak 2 kali. Padahal biasanya sebelum tahun itu malaikat Jibril dengan Nabi SAW itu bertadarus mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan 1 kali. Tapi tahun terakhir Ramadan ya, maka di sini juga pelajaran jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak selalu membaca Al-Quran. Ya, karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, perbanyak bacaan Quran kita. Karena Nabi SAW di tahun terakhir beliau bertemu dengan Ramadan, beliau memperbanyak, ya, tidak hanya iktikafnya yang didobelkan, baca Qurannya juga dengan malaikat Jibril didobelkan. Yang biasanya sekali khatam menjadi dua kali khatam. Maka ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang kita lakukan. Dan ini untuk semua, tidak hanya yang tuanya saja, yang muda. Karena seperti yang dikatakan orang Banjar, yang namanya umur tidak berbau. Ya, kada berbau umur. Seandainya ada baunya, keciuman ini bau mati, enggak ada. Tiba-tiba saja kita mendengar berita innalillah. Baik. Maka ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi SAW berkata kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya Jibril itu mengajariku Al-Quran setahun sekali. Dan tahun ini, kata Nabi SAW, di tahun 10 Hijriah, tahun ini dia mengajariku 2 kali. Maka aku tidak melihat kecuali ajalku telah tiba, kata Nabi SAW. Jadi disadari itu oleh Nabi SAW. Memang tidak memastikan, ya, beliau tidak memastikan, akan tetapi indikasinya kuat sekali ke arah sana. Ya, makanya jemaah dirahmati Allah, ada perkataan di dalam bahasa Arab, idza tamma syai'u badan naqs. Kalau sesuatu itu mencapai tingkat kesempurnaannya, apa yang akan terjadi? Akan mulai berkurang. Orang kalau sampai usia fisik muda, yang sempurna, paling ganteng-gantengnya, kuat-kuatnya, habis itu kalau masih hidup lagi, apa yang terjadi? Pelan-pelan berkurang. Ya. Orang yang naik gunung aja, ketika sudah sampai ke puncak, apa yang terjadi? Dia habis itu turun lagi. Gak mungkin dia naik ke atas lagi karena sudah habis apa? Sudah habis di puncaknya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan hal ini kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, biasanya Jibril tadarus sama saya setahun sekali, tahun ini 2 kali. Maka saya lihat ini kayaknya sudah akhir daripada ajal saya. Dan bahkan tidak itu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak hanya kepada keluarga terdekatnya saja, bahkan pada saat haji wada, ya, beberapa bulan saja sebelum, karena Nabi SAW meninggal itu pada bulan Rabiul Awal,
Haji wada bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar 3 bulan. 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat di Padang Arafah pada saat haji wada, Nabi SAW mengatakan kepada 120.000 sahabat yang ikut berhaji dengan beliau saat itu, kata beliau, lita'khudhu manasikakum. Kata Nabi SAW, ambil dariku pelajaran manasik haji. Ilmu tentang haji, tata cara berhaji, ambil dariku, kata Nabi SAW, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da haji hada. Karena aku tidak tahu, kata Nabi SAW, bisa jadi setelah tahun ini aku tidak akan lagi berhaji. Dan betul, itulah tahun terakhir di mana Nabi SAW berhaji bersama para sahabat. Bahkan juga tentang turunnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan dari Allah, jika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini adalah kabar tentang dekatnya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para nabi itu tidak akan dicabut ajalnya oleh Allah kecuali kalau tugasnya sudah selesai. Dan tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai pada saat apa? Islam kuat, meninggalkan para sahabatnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan ingat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyemangat ya bagi kita semua tentang ibadah yang bernama salat ini, bahwa terakhir kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dalam keadaan tersenyum adalah pada saat beliau melihat mereka dalam keadaan salat. Ya. Nabi SAW tersenyum, itu terakhir kali. Sehingga hampir saja sahabat saat itu membatalkan salat mereka saking senangnya melihat Nabi SAW. Mereka kira Nabinya sudah sembuh. Tapi ternyata hari itu juga Nabi SAW kemudian wafat. Maka pemandangan terakhir yang paling menyenangkan Nabi SAW dari umatnya adalah pada saat melihat umatnya Nabi SAW dalam keadaan salat kepada Allah, menjaga salatnya. Sehingga beliau merasa tenang. Ya, tenang, sudah umat bisa ditinggal. Mereka sudah bisa salat walaupun nabinya sudah tidak ada sekalipun, mereka tetap jaga. Baik. Kemudian ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para sahabat juga ada yang mengalami, dan ulun yakin pian-pian pun juga mungkin sudah pernah mendengarkan atau mendengar sendiri bagaimana orang-orang yang mendapatkan firasat sebelum meninggalnya. Ulun punya kawan itu menjelang wafat ayahnya di malam hari, bapaknya itu bilang sama anak-anaknya, coba ini rumah dibersihkan gitu. Apa bahasa Banjarnya, ada kerawai, coba dibersihkan. Padahal nggak sakit-sakitan bapaknya, sehat masih. Ini nanti banyak tamu katanya. Qadarullah, ternyata pagi hari bapaknya sudah wafat. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan firasat. Dan kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah kematian, tentu yang kita akan hadapi berikutnya adalah apa? Adalah kubur. Berpindah alam ke alam yang baru, bukan lagi alam dunia ini, tapi alam barzakh yang menjadi pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan berkenaan dengan hal ini, ada cerita yang menarik daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Utsman bin Affan itu kalau berada di kubur biasanya menangis luar biasa, beliau luar biasa bersedihnya. Dan ini membuat orang-orang yang ada di sekitar beliau heran. Sampai-sampai mereka menanyakan kepada beliau, kamu datang ke kubur menangis sedemikiannya, padahal sebelum ini dibacakan kepadamu ayat-ayat tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa giliran di kubur ini luar biasa bersedihnya? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, kata beliau, bahwa kubur ini adalah tempat pemberhentian pertama daripada kehidupan akhirat. Yang selamat pada saat berada di kubur, maka yang setelah dikubur itu akan lebih ringan lagi. Apa setelah dikubur? Hisab, ya, perhitungan, kebangkitan, kemudian surga dan neraka. Yang selamat di kubur, yang setelahnya akan lebih ringan. Dan yang tidak selamat pada saat berada di kubur, maka yang setelahnya adalah akan lebih berat lagi, kata beliau. Maka ini sebab kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis pada saat
melihat kubur. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dan saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan melebihi melihat kubur. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kubur ini tentu kita tahu bahwa ada dua macam yang akan terjadi di kubur. Ada yang namanya nikmat kubur dan ada juga yang bernama azab kubur. Sebagaimana di dunia juga ada nikmat dunia, ada juga azab dunia. Dan semakin berpindah kehidupan kita, semakin hebat nikmat dan azabnya dua-duanya. Jadi maksudnya apa? Nikmat yang ada di dunia dibandingkan dengan nikmat yang ada di kubur itu jauh lebih hebat nikmat yang ada di kubur. Azabnya pun juga demikian. Sehebat-hebatnya azab di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab yang ada di kubur. Belum lagi kalau berpindah kepada azab neraka dan juga nikmat yang ada di surga itu lebih lagi. Ini sesuai dengan tingkatannya. Dunia, azab dan nikmatnya, kemudian kubur, azab dan nikmatnya, kemudian yang terakhir akhirat, ya, surga dan neraka. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hal ini, ya, ada banyak sebenarnya ayat-ayat yang berkenaan tentang azab kubur ini dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering kita baca pada saat tasyahud dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir." Jika salah seorang dari kalian berada pada tasyahud yang terakhir, falyata'awwadz billahi min arba'. Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, ya. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari segala ujian dalam hidup dan pada saat meninggal, wa min syarri masihid dajjal, dan dari keburukannya dajjal. Ini diajarkan kita oleh Nabi SAW untuk membacanya setiap kali kita tasyahud akhir, yang membaca doa ini. Maka yang pertama yang kita lakukan, ini menunjukkan akan betul adanya azab di dalam kubur. Oleh karena itu Nabi SAW mengajari kita semua umatnya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka ini jamaah dirahmati Allah, di antara yang menyelamatkan kita adalah memperbanyak membaca doa ini. Di jamaah dirahmati Allah, yang namanya membaca tidak hanya sekedar membaca saja. Jamaah coba ingat, kira-kira kapan momen dalam hidup pian yang betul-betul tulus minta doa kepada Allah? Mungkin ulun bantu sedikit, ya. Kira-kira semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua, Allah berikan keselamatan. Ini sebagai contoh saja, di dekat rumah kita atau di dekat tempat usaha kita terjadi kebakaran. Ulun yakin saat itu insya Allah pian kalau berdoa luar biasa ikhlas doanya. Luar biasa tulusnya, mungkin sampai menangis. Betul-betul dari lubuk hati yang terdalam, ya Allah selamatkan ulun, ya. Ya Allah, enggak ada yang bisa menyelamatkan ulun dan harta ulun kecuali pian. Maka pada saat kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, coba resapi hal ini, karena api yang akan membakar kita semua di akhirat jauh lebih hebat daripada api yang ada di dunia. Kalau kepada api dunia saja yang bisa padam, ada pemadam, kita luar biasa harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka harusnya pada saat minta perlindungan dari azab kubur pun juga demikian. Betul-betul ingat hal yang paling mengerikan yang pernah. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Mulutnya memang mengucapkan, tapi hatinya kelai. Ya, maka ini Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara hal yang bisa melindungi kita daripada azab kubur ini. Kemudian juga di antara hal yang lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, karena itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratu tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Ini di antara amalan yang ditetapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Mulk, ya. Walaupun para ulama, ya, berbeda pendapat, ada yang mengatakan setiap malam, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu setiap malam, tapi yang penting dia banyak membacanya. Tidak hanya di malam hari saja. Ini amalan yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang bisa menyelamatkan kita.
Kemudian amalan yang ketiga yang dapat menyelamatkan dari azab kubur adalah melakukan amal-amal tertentu yang dapat menyelamatkan daripada fitnah kubur. Karena sebelum azab kubur itu adalah ada yang namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu namanya fitnah kubur. Dan yang selamat dari fitnah kubur, dia tidak akan dapat azab kubur. Hari ini saja di dunia, istilahnya kalau ada orang tidak perlu ikut tes langsung masuk, ya seperti itu. Jadi karena orang tidak perlu lagi ikut tes, maka dia otomatis langsung masuk. Orang yang tidak terkena fitnah kubur otomatis tidak akan terkena azab kubur. Dan di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita daripada fitnah kubur adalah di antaranya orang yang mati syahid, orang yang meninggal di jalan Allah. Kemudian orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat. Ini keutamaan orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat, maka dia akan selamat daripada fitnah kubur. Tidak akan ditanya kepada dia lagi 3 pertanyaan tadi, dan dia akan selamat juga daripada azab kubur. Maka ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan azab kubur dan beberapa amalan. Di antaranya tadi membaca doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, kemudian membaca surah Tabarak, kemudian melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Dan berkenaan dengan kehidupan dunia secara mutlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang numpang nyebrang. Orang yang transit, ya kalau bahasa kitanya. Transit tentu tidak akan beli rumah di terminal, tidak akan beli rumah di bandara atau di pelabuhan, karena dia tahu dia cuma sebentar, ya. Maka dia mengambil yang cukup seperlunya saja untuk melanjutkan perjalanan dia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini tempat kita berbekal menuju kehidupan akhirat. Maka di antara sebaik-baik bekal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa saja bekal yang bisa kita bawa ke kehidupan akhirat adalah sebagaimana yang pertama, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah. Dan itu tujuan daripada kenapa disyariatkan kita beribadah puasa pada bulan Ramadan, agar kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Orang yang taat perintahnya Allah, sesuai dengan aturannya Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu takwa. Orang yang beramal, ya, menaati perintah Allah, ya, untuk mendapatkan pahala Allah sesuai dengan aturannya Allah. Dan yang kedua, yang namanya takwa, orang yang meninggalkan larangan Allah karena takut azabnya Allah, bukan yang lain-lain, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini yang pertama, bekal kita semua, ketakwaan kita itu bekal kita. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal yang lain juga adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah satu hari yang tidak bermanfaat harta dengan anak laki-laki. Ayat ini turun kepada orang Quraisy, di mana ketika itu orang yang punya banyak anak laki-laki itu luar biasa diperhitungkannya di tengah masyarakat. Omongannya didengar, kehadirannya diperhitungkan oleh orang, ya, disegani orang, dihormati, yang punya banyak anak laki-laki, ya. Dan kemudian juga dengan harta sampai hari ini, ya, di tempat kita, bukankah kita dapat betapa banyak orang yang kalau punya harta dihormati sama orang, ya, disegani orang gara-gara hartanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tidak seperti hari di dunia. Hari itu tidak bermanfaat harta kecuali harta yang dijadikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu baru bermanfaat. Adapun sekedar punya harta banyak saja tapi tidak digunakan pada jalan yang diridhoi Allah, enggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian anak juga demikian, ya. Sekedar punya anak saja tapi bukan anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, enggak ada manfaatnya. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, jika meninggal seseorang terputus amalnya kecuali 3, ilmu yang bermanfaat, ya, ini yang akan terus mengalir. Pian mengajarkan Fatihah kepada anak pian mengajari cucu pian membaca huruf hijaiyah. Kemudian dia baca, dia bisa, seumur hidupnya pahala akan mengalir kepada pian. Ini juga bagian daripada ilmu, tidak harus mengajarkan ilmu yang tinggi-tinggi.
yang sederhana sekalipun bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah dan kemudian anak soleh yang mendoakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka modal terbesar setelah ketakwaan, bekal terbaik setelah ketakwaan menuju kehidupan akhirat bagi kita semua, selamatnya hati dari apa? Dari iri. Dan dalam hal inilah para sahabat Nabi mengalahkan kita semua jemaahnya. Mereka mengalahkan kita bukan mungkin karena banyak amalnya. Beberapa di antara sahabat Nabi itu meninggal dalam usia muda. Ada yang meninggal usia 30. Tapi mereka mengalahkan orang setelah mereka dengan apa? Dengan kebersihan hati mereka. Maka tidak ada yang lebih bekal yang lebih baik ya di kehidupan dunia selain menjaga hati kita. Salah satu caranya gimana? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, berikan uzur untuk saudaramu. Kadang-kadang terjadi sesuatu, daripada kita salah paham ini, daripada kita buruk sangka kepada saudara kita, berusaha berikan uzur untuk dia. Kenapa orang ini tidak datang? Oh, barangkali begini. Kata Nabi SAW, bahkan dalam hadisnya, carikan uzur untuk saudaramu, walaupun kalau bisa sampai 70 uzur. Cari satu nggak bisa, carikan lagi. Bahkan kalau seandainya nggak bisa juga mencarikan uzur untuk orang ini, katakan kepada dirimu, barangkali dia punya uzur yang saya tidak tahu. Ya. Maka ini penting sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena kita tahu yang namanya amalan hati itu lebih berat daripada amalan anggota badan. Amalan hati itu lebih berat, dan dosa yang ada di hati juga lebih berat daripada dosa yang dilakukan dengan anggota badan. Karena hati bagi badan adalah kepala dengan badan itu hati kedudukannya. Sebagaimana direktur di perusahaan kerjaannya lebih berat, ya, gajinya lebih besar daripada bawahan, demikian juga dengan hati. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kalau bisa, ya, kita tahu kita semua akan meninggal semua. Ya, kezaliman, segala bentuk kezaliman, ya, banyak-banyak minta halal, minta rela dari orang yang pernah mungkin kita zalimi pada saat hidup di dunia. Ya, kita nggak tahu nanti di akhirat apa yang akan terjadi. Nanti transaksi yang akan terjadi di sana, apa amal soleh yang kita kerjakan pada saat hidup di dunia harus diberikan kepada orang-orang yang rata-rata kita benci. Kenapa? Orang yang kita zalimi rata-rata adalah orang yang kita benci. Bayangkan ketika kita nggak bisa berikan pahala kepada orang yang kita cinta, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ternyata pahala kita diberikan kepada orang yang kita tidak senangi. Bayangkan betapa menyedihkannya hal tersebut. Maka ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan bekal kita semua. Ya, bekal yang paling baik adalah takwa, kemudian juga keselamatan hati kita, ya, hubungan yang ada di antara sesama muslim, itu yang paling, bukankah kita ingat bagaimana salah seorang sahabat, ya, disabdakan oleh Nabi SAW, ini penduduk surga. Kemudian ada sahabat yang lain yang ingin tahu, mengikuti sampai bermalam 3 hari, ternyata mendapati orang ini amalnya biasa saja. Ya, maka dia heran kok bisa disebut ini dengan amal apa, nggak ada istimewanya. Ternyata terakhir dia baru sampaikan apa? Di hati saya tidak pernah saya sisakan ada perasaan iri, perasaan benci, hatinya bersih terhadap muslim yang lain. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bagi kita semua, ya, terutama di waktu yang tersisa masih daripada bulan Ramadan. Semoga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu kita di Ramadan tidak banyak, sebagaimana waktu hidup kita di dunia pun tidak lama lagi. Ya. Maka sebagaimana nanti kalau Allah takdirkan kita semua bertemu dengan hari raya dalam keadaan gembira, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pun menutup kehidupan di dunia ini dalam keadaan bergembira. Karena dikatakan para ulama, siapa yang menjadikan harinya semuanya seperti Ramadan, maka dia akan menutup kehidupannya di dunia seperti Idul Fitri. Ya, dengan penuh kegembiraan dan penuh kesenangan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan dari Bapak tentang hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang adanya orang yang disiksa di kubur dalam lafadznya itu karena hal yang sepele. Dijelaskan oleh para ulama, sepele di sini di mata kebanyakan orang, tapi tidak sepele di pandangannya syariat Islam, tidak sepele di pandangannya
Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesucian, dengan toharah ya. Dia tidak sempurna bersucinya, masih tersisa najisnya, maka itu akhirnya membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ini akibat apa? Akibat peremehan yang dia lakukan. Ya, tidak adanya perhatian, ya peremehan. Jadi memang disebutkan dalam hadisnya remeh, tapi itu dikira oleh orang lain remeh padahal sama sekali tidak remeh ya. Maka ini yang salah satu penyebab ya, seseorang mendapatkan azab di dalam kubur akibat tidak berhati-hati di dalam bersuci. Walaupun juga tidak berarti di sini, maka hendaklah kita memperhatikan di sini kebersihan kita di dalam bersuci. Walaupun tidak berarti di sini juga berarti kemudian akhirnya kalau bersuci lama sekali sampai setengah jam, ya itu akhirnya itu was-was lain lagi. Ya. Ini bentuk gangguan. Ya, sebentar-sebentar nanti ya. Maka akan tetapi sesuai dengan yang secukupnya saja. Jika kita betul-betul setelah sudah yakin najisnya sudah hilang, sudah bersih, ya, baru kemudian kita lanjutkan. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Perhatian, karena orang biasanya dalam hal-hal demikian saja perhatian, insya Allah kepada hal-hal yang lebih besar lagi, dia akan lebih besar lagi perhatiannya. Nah, itu mungkin salah dan khilafnya ulun mohon untuk dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.